Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahmaliani dengan NIM A1C021031 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Prodi S1 Akuntansi semester 1 kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai makalah kewarganegaraan dengan judul Rule of Law dan Hak Asasi Manusia. Pembahasan pertama mengenai Rule of Law. Rule of law merupakan sebuah doktrin hukum yang mulai muncul di abad ke-19 di Eropa, di mana prinsip hukum ini menyatakan bahwa sebuah negara harus diperintah oleh hukum dan bukan sekadar keputusan pejabat-pejabat secara individual. Doktrin ini lahir bersamaan dengan lahirnya negara konstitusi dan demokrasi yang menjunjung tinggi rule of law. Konsep rule of law ini menciptakan konsep negara hukum yang dianut negara demokrasi, di mana sistem hukumnya berlandaskan peraturan perundang-undangan dan undang-undang dasar atau konstitusi. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memiliki ciri-ciri berupa 1. Adanya supremasi hukum, 2. Jaminan hak asasi manusia, dan yang ketiga legalitas hukum. Negara Indonesia termasuk dalam negara hukum. Hal ini tertuang secara jelas dalam salah satu kalimat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, serta pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 perubahan ketiga yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum atau Rekstat, tidak berdasar atas kekuasaan atau Nakstat, dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar, bukan absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Perwujudan hukum tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan di bawahnya. Negara bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta turut memajukan kesejahteraan umum dan kecerdasan rakyat. Negara hukum Indonesia menganut konsep negara hukum material atau hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Pemerintah dalam negara hukum material bisa bertindak lebih luas dalam urusan perwujudan hukum tersebut terdapat dalam UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan di bawahnya. Negara bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta turut memajukan kesejahteraan umum dan kecerdasan rakyat. Negara hukum Indonesia menganut konsep negara hukum material atau hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Jadi, negara hukum material atau negara hukum modern atau dapat disebut welfare state adalah negara yang pemerintahannya memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga negara dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Pembahasan selanjutnya mengenai hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, di mana hak ini sudah melekat pada manusia sejak ia hidup. Kesadaran akan adanya hak asasi manusia tumbuh dari pengakuan manusia sendiri bahwa mereka adalah sama dan sederajat. Pengakuan terhadap HAM memiliki dua landasan, yaitu yang pertama, landasan yang langsung dan pertama, yakni kodrat manusia. Kodrat manusia adalah sama derajatnya dan martabatnya. Semua manusia adalah sederajat tanpa membedakan ras, agama, suku, bahasa, dan sebagainya. Landasan yang kedua dan lebih dalam yaitu Tuhan menciptakan manusia. Semua manusia adalah makhluk dari pencipta yang sama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, di hadapan Tuhan manusia adalah sama kecuali nanti pada amalnya. Dengan demikian, kesadaran manusia akan hak asasi manusia itu ada karena pengakuan atas harkat dan martabat yang sama sebagai manusia. Selama manusia belum mengakui adanya persamaan harkat dan martabat, maka hak asasi manusia belum bisa ditegakkan. Bila hak asasi manusia belum dapat ditegakkan, maka akan terus terjadi pelanggaran dan penindasan atas hak asasi manusia. Hak asasi manusia wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia memiliki ciri pokok berupa 1. Hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli, atau diwarisi. 2. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, asal-usul, ras, agama, etnik, dan pandangan politik. Dan yang ketiga, hak asasi manusia tidak boleh dilanggar karena tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain.
Hak asasi manusia terbagi dalam 6 bidang, yaitu hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi ekonomi, hak asasi sosial, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, dan yang keenam, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Lantas, apakah hubungan antara rule of law dan hak asasi manusia? Negara hukum berkaitan dengan hak asasi manusia, sebab salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya jaminan atas hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara hukum bertanggung jawab atas perlindungan dan penegakan hak asasi para warganya. Rule of law diperlukan untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia agar bisa dimiliki oleh setiap warga negara. Bila terjadi pelanggaran dan penindasan hak asasi manusia, maka hukum dapat melindungi korban dari tindak pelanggaran dan penindasan hak asasi manusia tersebut. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.